Umi Hamidah, tepuk tangan yang meriah buat Umi Hamidah yang telah memfasilitasi bahwa memperkenalkan diri kalau saya adalah seorang ibu rumah tangga, seorang bidan, nah seorang magister, tetapi teman-teman mohon maaf saya sebenarnya malu kalau untuk aduh seorang magister gitu ya, kok rada malu gitu. Saya lebih tepatnya seorang ibu rumah tangga, KTP saya ibu RT. Jadi KTP saya ibu RT ya, bukan dosen, bukan bidan, tapi ibu RT saja. Nah, dalam pendidikan terakhir saya bahwa harus ada namanya kombinasi antara pendidikan yang mempelajari tentang kesehatan melalui pengobatan kimia dan juga melalui holistic care, di mana pengobatan secara herbal. Alhamdulillah, dalam studi kasus saya juga saya memasukkan salah satu herbal andalan kita, andalan PTBS, andalan para bidan, yaitu antara Bimek, Haspro, dan Kolagenia. Juga kopi Ekonak maupun Ekomak itu hampir di dalam penelitian saya atau laporan kalau di kebidanan profesi itu COC. Jadi pemantauan pada ibu hamil dari mulai hamil pertama trimester 1 sampai trimester 3 bahkan Tidur, jangan ini, jangan nyapu. halo, mohon di mute ya. Oke. Nah, di situ teman-teman bahwa di dalam dunia kesehatan sekarang ini tidak mutlak kita harus mempelajari atau pengobatan dengan kimia. Justru, alhamdulillah saya adalah almarhumah Bunda Cucu. Semoga Bunda Cucu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mengajak saya, kemudian terima kasih juga Umi Hajah Elis Nasari, Abi Haji Masturi yang menggeret saya, yang bahasanya apa ya, membuat saya ikut bergabung dengan teman-teman ini, dan dengan wasilah inilah alhamdulillah tingkat kesehatan di lingkup kami, sesama kami, bahasanya kita membantu umat terbebas dari hutang dan riba dan difasilitasi wasilah kesehatan yang luar biasa. Tepuk tangan buat PTBS ya. Oke, baik. Salah satu brandnya di PT BES itu kalau kemarin-kemarin masih dengan Bimek dan Habspro. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan dengan uh, luar biasanya hasil dari produk satu-satunya yang luar biasa yaitu Bimek. Nah, Bimek di sini ada apa? Temperatur api, ada temperatur angin, kemudian ada temperatur tanah ya. Di mana kita akan bahas satu persatu. Apabila di sini temperaturnya api, yaitu fungsinya untuk relaksan. Nah, apa sih organnya? Organnya adalah ada paru-paru, ada jantung dan otaknya. Keluhannya apa? Keluhannya di sini kadang-kadang sakit kepala, sesak nafas, ya, keluhan jantung, flu, pilek, juga vertigo atau migrain. Nah, itu dari kebanyakan orang yang dikeluhkan. Jadi yang di apa bahasanya yang diserang gitu ya. Yang diserang adalah ada paru-paru, ada jantung, ada otak, sehingga keluhan-keluhannya adalah seperti tadi saya sebutkan. Ada sesek, ada flu, ada batuk, kemudian ada vertigo atau migrain. Nah, di sini herbalnya yaitu aromaterapik. Nah, hitam juga ada cabai Jawa. Teman-teman boleh klik deh cabai Jawa seperti apa sih. Kalau tahunya cabai itu ya cabai gitu ya, ya Lombok gitu ya.
Kalau di Jawa Lombok. Kemudian cabai Jawa, kalau di Jakarta, di Bekasi teh adanya cabai jablay gitu ya. Cabai jablay itu yang pedesnya luar biasa. Cabai Jawa itu bentuknya kalau teman-teman ada yang tahu apa tuh kayak murbei gitu ya. Itu seperti itu agak panjang gitu ya. Itu rasanya juga pedes gitu, tetapi itu pohonnya merambat. Nah, sayangnya saya tidak membawa atau gambar-gambar untuk cabai itu. Kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya? Yaitu diberikan dalam bentuk puyer. Nah, puyer itu kalau teman-teman tahu, kalau membawa anak kecil dibawa ke bidan atau ke dokter diberi puyer itu yaitu serbuk bubuk. Jadi bagaimana cara mengkonsumsinya? Langsung dibuka puyernya. Mohon maaf, saya tidak membawa ya termasuk contoh kebetulan saya sedang ada di luar kota sehingga hanya ala adanya yang kita bawakan ya. Nih BMAC-nya seperti ini ya, teman-teman. Saya rasa kalau para reseller sudah tahu, para ambassador sudah tahu, mungkin yang belum tahu itu yang calon-calon reseller kita. Di Puyer itu dibuka satu kapsul, sebentar kayaknya ada. Nah, contohnya satu kapsul ini langsung dibuka, kemudian taruh di bawah lidah. Nah, itu di bawah lidah atau di mulut saja, rasakan aroma apa namanya sensasinya, obat dirasakan seperti itu. Alhamdulillah dari beberapa termasuk saya pendamping setia almarhumah Bunda Cucu perjalanan keluar kota biasanya teman-teman selalu sudah menunjuk saya. Karena Bunda adalah alergi dengan AC, hanya saya yang bisa menemani beliau tidur tanpa AC. Suatu malam beliau kambuh, kemudian sudah nebulizer, masa diulang kembali. Baru 1 jam selesai. Kemudian beliau menyampaikan, diem aja jeng, aku mau meditasi. Kemudian taruh puyer, saya perhatikan beliau meditasi dengan hanya mengambil nafas panjang. Alhamdulillah dalam waktu sekejap reaksi itu betul-betul saya menyaksikan. Langsung plong. Beliau kan memang ada penderitaan di asma ya. Itu salah satu contoh yang kami perhatikan kala itu. Nah, itu salah satu contoh. Nanti ada beberapa contoh yang berikutnya. Kemudian di unsur atau temperatur tanah, yaitu sebagai refunction, ya itu refunction. Kemudian organnya apa? Nah, ini ada kulit, rambut, kuku, kemudian sistem peredaran darah. Nah, keluhannya apa? Keluhannya semua keluhan pada kulit, rambut, ada yang rambut rontok, kulit gampang pecah, ya. Kemudian pada bibir pecah-pecah, kuku. Nah, ada juga kanker atau kelenjar getah bening, peredaran darah. Nah, kadang-kadang terjadi atau sampai menyerang pada hipertensi, stroke, asam urat, sinusitis, stres, luar biasa. BIMEK itu bisa membantu pengobatan dengan cara herbal. Bagaimana pengaplikasiannya? Herbalnya adalah kelat atau asam, yaitu akar pasak bumi. Nah, mohon maaf tadi di BIMEK itu ada isinya adalah ada purwaceng, ada pasak bumi, kemudian ada maka ya, dan tribulus, ada ginseng. Nah, itu luar biasa sehingga di sini ada yaitu akar pasak bumi. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Diinfus ya. Buka kapsulnya kemudian diseduh dengan air hangat. Nah, biarkan 6 sampai 8 jam. Kemudian besok diminum. Apabila ada luka, tadi ya kalau pada kulit, kemudian pada bibir, itu ampasnya boleh
luar biasa pada yang mengaplikasikan, boleh nanti sharing, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa berbagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unsur air sebagai relias. Organnya apa? Ginjal, usus besar. Relias itu ada bangunnya dari keterpurukan. Nah, ini keterpurukan organ tubuh ya. Keluhannya apa? Ada sembelit, wasir, sulit buang air besar, gangguan prostat, epilepsi, depresi, insomnia, dan tulang kropos. Nah, ini kalau saya sih alhamdulillah meyakini karena kandungan dari BIMEK itu sendiri luar biasa, adanya tribulus, maka ginseng, dan cabai Jawa tadi. Nah, herbalnya itu sebagai diuretik. Diuretik itu pelancar pipis, ya, juga serat pada gangguan buang air besar atau saluran pencernakan usus besar. Nah, herbalnya apa? Yaitu purwaceng. Kok agak sedikit bagaimana gitu ya namanya ya. Nah, itu memang ada. Tumbuhan purwaceng itu banyak ada di gunung-gunung yang dengan suhu tinggi. Kebetulan ini kok saya kebetulan itu di daerah Wonosobo, di sana di dipasarkan gitu. Cuman kita oh, namanya kok gimana saru gitu ya, kayaknya kok purwaceng gitu. Nah, tapi memang itu namanya ya, nggak boleh saru ya. Nah, bagaimana untuk pengaplikasiannya, pemberiannya cukup langsung kapsul. Jadi diminum dalam bentuk kapsul langsung boleh. Di sini boleh ditambahkan adanya FVN, sislim atau juga kalsium ya, karena ada tulang kropos dan ada. Nah, untuk yang berikutnya adalah unsur angin, yaitu regenerasi. Regenerasi itu pertumbuhan ulang ya, atau mengganti sel-sel yang sudah rusak atau mati. Organnya adalah liver, lambung, pankreas, dan usus halus. Nah, untuk keluhannya biasanya pada kondisi diabetes mellitus, MAH, hepatitis, kembung, mual, batu empedu, tipus, kemudian lelah otot, juga tidak adanya nafsu makan. Makanya ada yang mengeluh, saya begitu konsumsi itu kok nafsu makan saya jadi nambah ya gitu. Jadi kok maemnya enak gitu. Tetapi mudah-mudahan berat badannya enggak baik ya. Amin. Herbalnya pahit, asin. Nah, teman-teman boleh dicicipin ya, bagaimana kita akan mengeluh nanti, oh saya tuh ada di mana, apa gitu ya. Jadi dicicipin nanti serbuk daripada BIMEK ini akan menceritakan, oh aku kok ngerasain pahit dan asin ya, oh berarti ini unsur angin. Oh aku kok merasakan unsurnya apa ya, pahit banget gitu ya. Nah, itu akan bercerita lain. Oh berarti ini harusnya konsumsinya ini. Oh ini keluhannya ini. Nah nanti kita sebagai terapis, ibu-ibu sebagai seorang reseller, kemudian yang seperti Umi Habidah ini luar biasa ini sebagai terapis, ini bisa langsung klik. Oh ini ibu kalau mengeluhkan ini berarti ibu nanti konsumsinya berapa kali, kemudian caranya dipuyer atau disirup atau di infus gitu ya. Nah,
asin di sini adalah namanya juga ya, caranya disirup. Kalau sirup itu hanya dibuka, kemudian berikan dalam beberapa, ya mungkin 1/4 gelas gitu ya, kemudian langsung diminum. Nah itu cara pemberiannya. Ini apa saja? Di liver, lambung, pankreas, dan usus halus. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah tadi dari kemanfaatan ya, bahwa ada bagian terapi herbal di mana ada 4 unsur tadi, ada unsur angin, unsur tanah, air. Nah, monggo jika para reseller, para PIC, atau calon reseller yang petanya, detailnya, silakan. Itu dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya hilang-hilangan? Iya, Enggak udah ya? hilang. Ya, sudah. Jangan. Sekarang sudah kembali? Sudah. Sudah. Oke, monggo silahkan. Yang saya kembalikan dulu ke Umi Hamidah. Monggo barangkali ada yang berkenan sharing cerita ya dengan manfaat ini. Monggo. Nanti barangkali ada teman-teman Hamidah. Umi Hamidah masih di tempat. Umi terpental. Umi Hamidah mohon dibuka mic-nya. Sudah, Baik. Bun Uti sudah sudah terdengar belum Umi? Oke, sudah. Sudah, ya. Mangga. Ya. Ayo para mitra SSW, para leader yang ingin bertanya sama pemateri kita, dipersilahkan tentang manfaatnya BIMEK. Uti, belum ada yang tanya, Uti. Oke. Baik, kalau belum ada, Waalaikumsalam. Ada yang tanya, Uti. Ya, monggo. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, open mic? Saya dari Memunah. Oh iya. Ya, saya Ayo, Teh, buka itunya, Teh. Saya dibuka, sayang, fotonya. Coba. Ya, Coba dibuka, Teh. Wah, lagi nggak pakai kerudung. Iya. Siap. Ya, bagaimana Bu Maimunah? Panas banget. Ini Uti, kalau untuk anak-anak yang asma gimana ya Uti penanganannya? Anak-anak umur usia 8 tahun. 8 tahun Uti. 8 tahun. Oke, langsung saya jawab Umi Hamidah. Iya, silakan Bunda. Tafadhol. Baik. Ibu Maimunah, alhamdulillah di usia anak 8 Suaranya hilang Uti. Terputus-putus, Ti. Suaranya terputus-putus. Uti, suaranya nggak kedengaran. Ya, sayang. Ini suara saya kedengaran? Nggak kedengaran, terputus, Ti.
Putus. Oke. Suara saya udah dapat? Ya, sudah, Ti. Atau Ibu? Udah, Uti. Oke, sudah. Jadi dengan usia 8 tahun, 8 tahun ya? Iya, Uti ya. Ada yang 8 Kalau tahun, ada sudah yang 4 bisa, tahun, Uti. Jadi ada 2 anak. oke. 8 tahun sama 4 Nah, tahun. pemberian herbal itu tidak ada kekhawatiran namanya overdosis atau kecanduan. Jadi selagi anak sudah bisa minum kapsul, berikan melalui kapsul. Tetapi kalau anak bisa minum puyer, boleh dibuka saja. Kalau dosisnya, kalau 8 tahun sudah bisa 1 kapsul. 4 tahun pun sebenarnya bisa 1 kapsul, tetapi kalau kekhawatiran boleh Ibu berikan secara puyer di paru sebelah. Ya. Untuk antisipasi alergi atau tidak, boleh diberikan hanya 1 kali dulu. Keluhannya apa? Itu di Hanya asma saja? saat ini. Iya, asma aja. Apa di saat dia kambuh aja, Uti? Atau saat misalnya kayak untuk terapinya gitu. Misalnya Iya. dia lagi gak kambuh nih. Apa boleh Betul. gitu, Sebaiknya maintenance Ibu. Jadi kita memberikan itu bukan saja saat sakit, tetapi sebagai jaga ya maintenance Ibu. Apa kalau lagi tidak kambuh, ya kan? Itu enggak, tidak ada. Justru itu justru mengobati pada keluhan tadi yang saya sampaikan, ada ginjal gitu ya, ada pada keluhan atau organ-organ tertentu yang justru diobatin dari sini kan. Nah, tadi di unsur air yang saya sampaikan tadi justru organ yang dirawat itu diantaranya ginjal. Kalau Ibu, tadi Uti udah sampaikan di awal bahwa kita tidak lagi berpaku pada pengobatan kimiawi. Kalau pengobatan kimia, obat itu prinsipnya, namanya obat ya Bu ya, pengobatan dengan dosis tertentu. Iya. Jadi katakan dokter memberi dosis, bidan memberi dosis, perawat memberi dosis, itu paling 3 hari paling panjang. Nah, kalau herbal, Ibu pelihara, Ibu untuk memelihara ginjal saya gitu ya. Jadi Ibu minumnya boleh tiap hari, kalau anak-anak tadi boleh 2 hari sekali sebagai bentuk pemeliharaan kesehatan. Tidak ada dampaknya insya Allah. Tetapi kalau Ibu minum obat panjang terus-menerus, apalagi Ibu kadang-kadang orang awam ya, saya menceritakan orang awam, ada yang begitu cocok, saya cocok minum Ralino gitu ya. Ralino itu obat pegelinu, di mana itu dibubuhkan jadi ada obat yang diberikan padahal itu obat kimia sebagai diuretik. Nah, diuretik itu nguras kencing. Nah, kalau Ibu kencingnya terus-menerus, minumnya tidak, dengan konsumsi itu akan mengalami gangguan ginjal atau bahkan sampai gagal ginjal. Ibu mungkin sering dapat seran bahwa di usia sekian mengalami gangguan atau gagal ginjal. Kira-kira itu Ibu Maimunah yang bisa saya sampaikan. Oh iya teman-teman, ini saya sudah memakai, halo ya. Untuk herbalnya hanya di make aja Uti untuk anak yang asma itu. Nah ini saya perkenalkan, ini buku yang beliau bikin, Bapak Asep Ruder, itu adiknya dari Bunda Elis. 40 penyakit populer. Nah, 40 populer itu diantaranya itu ya. Di sini ada tambahannya sayang.
Nah, kalau tadi putra ibu di usia 4 tahun dan 8 tahun, boleh ditambah kalsi. Ya, ada. Ini pun juga di nih yang saya bawakan ya, ada tambahan kalsi. Kalau gangguannya ada sembelit, boleh ditambah lagi dengan LVN Slim. Pupnya nggak lancar, boleh dibantu ini. Nah, ini saya sampaikan bukan promosi ya, tetapi ini adalah membantu para reseller, para terapis, para mitra sinergi. Ini adalah buku panduan atau boleh disebut buku saku dan buku yang bisa membantu kita dalam memberi pelayanan atau membantu sesama umat. Jadi di sini ditambahkan, kalau umpamanya tadi Bu Maimunah menanyakan, saya cuma memberi BIMEK aja. Oh ternyata di sini boleh diberikan kalsi. Karena kalsi, susu kalsi itu luar biasa, kalsiumnya dosis tinggi untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak. Untuk pemeliharaan tulang bagi kita-kita ini yang sudah berusia dan juga atau herbal ada yang untuk mencegah kepikunan dini. Nah itu jadi jangan sayang, kita sebagai reseller itu betul-betul harus melakukan PCA. Saya contohnya saya 100% pemakai. Nah, BIMEK, Econac kita juga boleh pakai gitu ya. Kalau Econacnya Bapak aja gitu, Ecomarknya kita pakai, lipstick pakai ya. Yang harusnya Bapak-Bapak. Pokoknya semua kalau ada produk baru saya mesti sudah berlari-lari dan pesan sama Umi. Saya pesan ada yang Recil rasa cinta pasti ada, itu juga kita udah langsung. Produk-produk yang baru alhamdulillah di etalase UTI penuh gitu ya. Nah, mohon teman-teman untuk mempermudah silahkan untuk punya buku ini dan saya sedang pesan lagi hitam putih belum ada ya, stoknya kayaknya belum muncul, itu luar biasa juga. Alhamdulillah Pak Haji Asep ini luar biasa ya, Kang Bruder. Bu Maimunah terjawab saya. Iya Uti, makasih Uti. Jadi tadi Sama-sama. herbalnya itu aja itu ya. Iya. Jadi herbalnya tadi BIMEK sama kalsi BIMEK ya. ditambah kalsi ya. Kalau gangguan buang air besar boleh X-Slim atau C-Slim ya. Lavanya Slim maksudnya, kalau C-Slim nanti terlalu kurus. Oke, Bu Neng Umi Hamidah, masih ada di chat barangkali non? Makasih Uti. Sama-sama. Di chat ada non? Open mic saja kalau Umi Hamidah belum terbaca di ini. Dari atau siapa monggo yang dulu? Umi Hamidah. Iya Uti, ini ada pertanyaan Uti. Ayo. Ada pertanyaan. Siap. Ya, dari Pak Wiyoto SSW 22 Bogor Uti. Siap Pak Wiyoto. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon pencerahannya untuk penyakit diabetes. Sudah konsumsi BIMEK dan Haspro masing-masing 2 kapsul. 2 kali kok belum turun, masih 250. Yang berasa agak enakan. Pertanyaan apakah belum tepat dosisnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Mioto, apakah dosisnya kurang apa gimana Uti? Masalah gula darah. Baik. Ya, sudah minum 2 ya Uti? 2 ya, kapsul. Siap. Baik.
Assalamualaikum Pak Wiyoto. Bisa open mic atau open mic, open kamera? Masih ada di sana Pak Wiyoto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wiyoto, Pak Marioto nih. Pak Marioto, Marioto ya. Pak Marioto, baik. Marioto ya. Alhamdulillah baik Pak Marioto. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Marioto sudah punya buku ini belum? Sampun. Sampun. Nggih. Nah, di sini ada ya Pak, kebetulan betul karena PCA, jadi betul-betul kita harus aplikasikan seperti apa dari tujuan gabung atau join, yaitu pakai produknya, cerita, dan ajak ke seminar. Alhamdulillah, Pak Wiyoto, dosisnya sudah betul. Pak Wiyoto, DM ini ada punya luka tidak? Kebetulan nggak ada, Uti. Oke, siap. Nggak ada luka ya. Jadi, kita juga, punten Pak Mar, saya juga masih banyak belajar. Nah, suatu saat kebetulan saya punya kasus pasien diabetes dengan luka. Ini sekalian share ya Pak ya, sekalian share. Nah, kemudian saya konsul dengan Pak Ustadz Bruder. Nah, kali itu ini bisul itu penyebabnya adalah infeksi atau hiperprotein. Oh, saya berpikir hiperprotein, maka pengurangan protein. Ternyata Bapak tadi konsumsinya Bimek dan Hapro ya. Kebetulan teman kantor si Uti. Iya. Oke. Tepat Bapak, sudah tepat. 2, cuman kalau sakit boleh ditingkatkan 2 kapsul kali 3, berarti 3 kali 2. Pagi 2, siang 2, sore 2. Tetapi ternyata kalau Bapak sudah membeli buku ini, berarti Bapak belum baca ini. Ya toh? Sudah Uti. Oh sudah. Nah di sini di buku panduan ini adalah hanya Bimek dan Evigo 100 Pak. Ternyata di dalam kandungan Hapro, nah mohon maaf Umi, saya kan ada di luar kota kemarin agak terburu-buru sehingga tidak menyiapkan properti. Tetapi ini ada Hapro kebetulan di kotak anak saya itu hanya Hapro, ada Ridwan Booster. Nah, Hapro ini ada kandungannya, ada bipolen gitu Pak, ada jintan hitam, kemudian ada propolis. Nah, bipolennya itu ternyata kalorinya tinggi Bapak. Jadi Bapak sudah tepat membelikan Bimek, tetapi boleh Hapro-nya tidak tetapi diganti dengan Evigo 100. Evigo itu susunya Pak. Oke. Tidak satu saja sehari satu, tetapi akan lebih bagus pagi dan sore. Alhamdulillah saya bukan mencoba Pak, memang harus membuktikan gitu. Saya membuktikan. Saya kebetulan terdeteksi 2 tahun lalu pernah gitu gula saya tinggi dan saya tidak mau minum obat kimia. Saya pernah coba minum obat, dikasih obat apa ya namanya, pokoknya itu minum obat itu, kemudian saya drop sampai gula saya itu 70, sehingga saya keringat dingin, mual, kemudian kok ngeliang gitu. Saya cek ternyata gula saya drop 71. Nah kemudian saya matur dokter karena kebetulan saya mau berangkat haji, tapi ibu tetap harus membawa obat bla bla bla. Saya sudah yakin dengan herbal ini dan saya tidak mau minum obat itu. Tetapi karena saran dokter ya saya bawa lah gitu. Alhamdulillah di sana karena memang kita mengatur karbohidrat, makannya udah dibatasi gini ya, alhamdulillah saya tidak minum obat. Nah, dari alhamdulillah dapat buku panduan ini saya perkuat. Tadinya saya dengan Hapro juga Pak. Kemudian kasus pasien saya itu ternyata saran Ustadz Bruder, Hapro-nya tidak pakai, malah munculnya buku ini. Jadi Bapak sudah tepat memberikan Bimek 2 kali 2 boleh,
mau kalau sedang tinggi Pak atau dalam kondisi sakit betul itu boleh 3 kali 2, berarti sehari minum 6. Tetapi kondisi sekarang dengan gula 200 itu puasa atau tidak puasa Pak? Atau sewaktu gitu ngeceknya? Puasa itu 250, kalau normal itu 300, kalau tidak 300. puasa. J. Berarti ini masih sangat cukup tinggi. Gula itu kalau tidak puasa 120. Izin Uti, yang diberhentikan berarti haspronya ya, berarti diganti dengan karbo itu dari mana? Gitu Pak, kadang-kadang saya nggak makan nasi Bu, tapi makan lontongnya 3, makan bakwannya 3, lah itu podo gae gitu ya. Sehingga dan perlu ini teman-teman ketahui bahwa nasi merah tidak menjadi solusi utama bahwa menurunkan gula dengan konsumsi nasi merah. Secara karbonya rendah tapi seratnya cukup tinggi. Jadi saya sarankan para ibu-ibu memasak nasinya boleh ditambahkan minyak. Nah, kalau mau pakai Ecoviko juga boleh, tetapi saya membuat minyak kelapa, alhamdulillah itu bisa mengurai kalorinya lebih sedikit. Nah, itu saya rasakan dan saya pun mengikuti anjuran dari buku ini, Pak Marioto. Saya mengkonsumsi BIMEK dan susu kambing saja. Alhamdulillah, gula mulai stabil tanpa obat. Jadi saya betul-betul memang saya bidan, saya orang kesehatan, saya jarang sekali pusing minum obatnya. Aku kok pusing ya? Oh kayaknya belum makan gitu Pak. Kok pusing ya? Oh minum teh anget ya, itu solusi. Jadi saya tidak selalu mengandalkan obat kimia. Begitu Pak Marioto, jawaban saya bisa membantu. Matur suwun Uti, semoga selalu sehat Uti. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mas, sukses selalu ya Pak. Amin. Tetap semangat berjuang. Amin. Iya Uti, amin ya rabbal alamin. Uti, ya. Uti, ini ada lagi Siap. Uti dari Bu Wiji SSW 1 Uti. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Uti, menyembuhkan bahwa BIMEK bisa BIMEK bisa generasi sel. Berapa banyak sel yang kita dapatkan dalam satu kapsul, sedangkan kerusakan dan kematian sel kita 100 juta per menit. Apakah BIMEK bisa menggantikan sel kita yang mati dan memperbaiki sel kita yang rusak dan lahir sel baru? Terima kasih Uti. Jadi gimana, apakah kesimpulannya Uti, apakah BIMEK itu bisa menggantikan sel yang mati dalam tubuh kita? Itu Uti. Ibu Wiji Uti. Baik. Terima kasih Bu Wiji. Sehat selalu Bu Wiji ya. Betul yang Bu Wiji sampaikan bahwa setiap menitnya, setiap harinya ada kematian sel dalam tubuh kita. Nah, kemudian berapa banyaknya BIMEK bisa menolong ya, membantu untuk tumbuhnya sel baru ya, seberapa banyaknya. Bu Wiji mohon maaf, Uti tidak bisa memberi jawaban yang pasti berapa hari atau berapa kapsul BIMEK bisa membantu menghidupkan sel atau menghasilkan sel-sel baru. Yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak hanya bisa mengandalkan satu kapsul BIMEK, tetapi di dalam tubuh kita, kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita kenal dengan namanya protein, ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Di mana fungsi dari protein ini diantaranya adalah, suaranya terputus-putus. Teman-teman masih mendengarkan suara saya terputus-putus? Tidak. Oke, baik. Titi agak terputus tuh. Mungkin Mbak Titi, alhamdulillah saya connect-nya bagus ini dan saya sembunyi di kamar, tidak ada gangguan gitu ya. Nah, kembali Mbak Wiji,
bahwa sel-sel yang rusak itu bisa dibantu diganti dengan protein hewani. Nah, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan teman-teman, pastinya kita satu yang pertama adalah atas izin Allah dan kehendak Allah. Keduanya adalah kita tetap berikhtiar, ya. Jadi tidak mutlak non sewu untuk mengandalkan sebutir bimek yang luar biasa. Yang luar biasanya bukan bimek tetapi izin Allahnya, ya. Membantu mengganti sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati perlu adanya asupan protein. Di antara ada protein hewani apa yang paling bagus, yang kita tahu yang banyak mengandung DHA dan omega adalah pada ikan. Nah, ikan apa? Ikan yang makin amis baunya yaitu ikan yang paling bagus dan paling banyak omega 3-nya. Nah, untuk penggantian sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati adalah peran daripada makanan yang sumbernya adalah protein hewani. Kira-kira itu Bu Wiji, mungkin kita bisa share barangkali Mbak Wiji ada temuan di mana kalau saya bilang sih untuk sebutir bimek tidak bisa menjadi diandalkan. Jangan salah kaprah juga nanti bahwa begitu hebatnya, makanya betul luar biasa ini, karena saya banyak menemukan dari kasus-kasus yang datang ke kami minta pertolongan kami, Bu, kami udah lama nggak ini. Saya selalu menyampaikan jangan percaya sama Bu Kartina, jangan percaya dengan ini. Tolong ya kita selalu bersandar kepada Allah. Ikhtiarnya neng kesini Bu Bidan menyampaikan solusi ini, tapi ketentuan semua Allah yang punya. Jadi kalaupun Bu kok sebulan belum ini, 2 bulan kok belum ini loh, ini dalam perawatan, jadi juga nggak langsung bisa sekali katakan cespleng lah gitu ya. Jadi kasus seseorang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, di mana kita kembali ke kasusnya Mbak Wiji, Ibu tidak bisa mengukur berapa satu bimek bisa mengembalikan kerusakan sel tadi ya. Katakan ini orang sakit parah, bahkan kanker itu paling cepat rusaknya karena dirusak oleh akar-akar atau sel-sel kanker itu sendiri, dan berapa banyak kita mengimbangi untuk segera pulih. Nah, itu tentunya mukjizatnya terletak pada izin Allahnya. Kira-kira itu Mbak Wiji yang bisa Uti sampaikan. Oke, udah jawab. Terima kasih. Sudah Umi Hamidah, sayang. Ada lagi? Monggo. Tapunya di rumah. Halo, Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam. Mbak Wiji, ada tamu dari Jambi. Siap. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Anissa, SSS 11, Tebet. Oh, Mbak Anissa, monggo. Iya. Uti kemarin kan di Tebet tuh testimoninya ada yang dia kayak ambayan sampai keluar darah terus-terusan sampai sempat mau dioperasi gitu ya. Betul. Setelah dia minum Bimek berangsur-angsur pulih. Nah, saya kemarin ada sepupu itu juga, dia ambayan udah keluar darah juga. Tapi aku kasih Bimek sama Hespro. Sementara di situ ketentuan dari Bimek itu kan 2 kali 3. Hespro 2 kali 2. Nah, aku tuh pas tahu Bimek itu 2 kali 3 itu agak panik. Sementara kalau saya kan suka maksudnya setiap hari konsumsi juga. Saya rasakan antara Bimek sama Hespro itu lebih keras Bimek gitu, Uti.
apa pemakaian BMAC-nya itu dikurangi apa gimana gitu untuk saudara saya itu, Uti? 3 kali 2 atau 2 kali 3? Di situ kayaknya 2 sekali minum 3 kali gitu, pagi, siang, sore. Apa tuh? Berarti 3 kali 2. Ya? Aturan BMAC kan begitu. Iya. Sementara aku rasain itu kalau makan BMAC, antara BMAC sama Hapstro itu lebih keras. Wallahualam sih, apa itu perasaan aku aja, kayaknya lebih keras dari BMAC gitu daripada Hapstro. Itu gimana, Ovi? Iya, waktunya Mbak memberikannya berarti 3 sekali minum 3. Enggak, di situ karena memang di kardusnya kan ada ketentuan cara pakainya. Nah, itu aku agak panik juga gitu. Apa memang harus dikurangi pemakaiannya? Jangan panik. Tadi Uti udah sampaikan di depan. Agak beda, agak keras gitu dibandingin sama Hapstro. Ya. Jadi gini sayang, kalau makanya dalam penulisan 3 kali 2 berarti 3 kali minumnya sekali minum 2. Tapi kalau Ibu bilang 2 kali 3 berarti 2 kali sekali minum 3. Beda kan? Enggak, kayaknya beda ya, walaupun pada jumlahnya sama tapi beda. Jadi 3 kali. Nah, 2 kali berarti 2 gitu ya, Neng. Nah, kalau pada kondisi sedang sakit seperti saudara Ibu kan sedang sakit banget tuh, sedang ngerasain. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Jangan panik. Di depan juga kita udah sampaikan, insya Allah tidak ada namanya overdosis atau kebanyakan atau tuman gitu ya. Kalau saya tumannya karena merasakan segar, maka enak. Jadi memang pagi-pagi ya, kalau saya lagi ngerasain lutut nggak enak, saya ada Ecoviko. Kemudian yang wajibnya saya adalah konsumsi BMAC dan susu Evitgo. Nah, itu yang rutin. Jadi Ibu tidak perlu apakah ini kebanyakan, kemudian apakah ini yang hebat ini, gitu, bukan. Jadi pada kasus ini kan usus besar berarti ya Mbak ya, atau di kolonnya gitu. Berarti pembuangan. Pada kasus ambeien itu berarti pada saluran atau sigmoid atau di anis, pintu aninya. Nah, ini ada ketidaklancaran waktu buang air besar. Sehingga pada saat fesesnya keras itu mendorong atau bahkan sampai melukai namanya selaput lendir anus, sehingga sampai keluar berdarah-darah. Bahkan kasus-kasus pada wanita yang melahirkan mengendalikan susah saat persen atau mengedan itu juga ada mengakibatkan gangguan-gangguan itu. Nah, tapi kasus-kasus ini Ibu harus sarankan juga selalu minum air putih cukup. Nah, kembali pada edukasi tadi Ibu sudah memberikan cara minum obatnya tepat. Boleh ditambahi kalau pada ambeien tadi BMAC, boleh pakai Hasprumnya juga boleh ditambahin dengan Lavana Slim. Karena Lavana Slim itu punya manfaat tersendiri untuk empukkan feses gitu ya, melancarkan pembuangan. Jadi edukasinya juga sayang, nggak cuma BMAC sama Hespro. Sebatas memberikan obat juga. Bu, coba Dek, Mbak, bahwa selain konsumsi ini, minum putihnya hangat banyak, sayuran banyak, kurangi pedas ya, sehingga untuk pemicu melukai bahkan sampai pembengkakan ya, itu kan harus kecil. Jadi minumnya hangat, buang airnya lancar, boleh dikompres dari luar gitu ya, tempat duduknya dikompres. Kalau orang duduk dengan abu hangat. Sekarang ini ada namanya alat yang untuk yang pakai air panas kesehatan ya. Dulu WWZ. Jadi ada air hangat. Kan edukasi yang tidak mutlak hanya herbal. Tentang pemberian Ibu tidak overdosis.
Ibu jangan apalagi jangan panik kalau di depan pasien ya, di calon reseller kemudian bilang, aduh kok saya ya ini ya, kok rada ragu-ragu, tidak boleh begitu. Jadi Ibu yakinkan bahwa si konsumen itu juga yakin dengan penjelasan. Kira-kira begitu saya. Tapi dia untuk badan sih udah kan baru berapa hari dia udah bilang, ya sih An, untuk badan dia saya rasa sih enak katanya, tapi untuk reaksi ambayan ini memang belum ada, dia bilang ya udah belum ya, perlu sabar ya Ibu, dan perlu ditekankan bahwa herbal bukan kimia. Suatu contoh kalau kimia tuh Ibu pusing atau panas minum paracetamol adem, tidak begitu ya. Jadi perlu tahap, untuk perlu penyesuaian, agak sabar, toh sudah ngerasain manfaatnya ke badan seger, cuman ke itunya belum gitu ya. Boleh agak sabar, boleh, berarti Ibu kan belum tambahkan lavanya sih, belum ya? Iya. Ya Uti, makasih banyak Uti. Soalnya saya ngerasain beda sama Hespro, agak aku bilang apa sih agak keras gimana gitu, apa memang karena bermasalah untuk diri saya gitu. Oh, enggak. Ya Ibu bisa ini ya, bisa membaca situasi diri gitu, artinya makanya pernah Abi Masturi juga sampaikan, kalau khawatir Ibu boleh 1 kali 1 dulu, baru nanti ditingkatkan 2 kali 2 begitu ya. Amin. Iya. Makasih banyak Uti. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Neng Umi? Tadi ada yang mau testimoni kayaknya deh. Halo, Neng Umi kayaknya kebentar lagi. Boleh langsung yang mau testimoni. Uti, ini ada chat lagi dari Mbak Indri. Uti. Ya. Oh, ya, Mbak Indri, monggo. Iya, Mbak Indri katanya kalau lambung gimana cara ngonsumsinya, Uti? Lambung, pada lambung. Iya. Oke. Yang dikeluhkan apa saja sayang? Berarti ini masuk temperaturnya angin ya, untuk regenerasi. Regenerasi itu diantaranya tadi pengganti sel-sel yang rusak atau sel yang mati ya. Organnya liver, lambung, pankreas, usus halus. Berarti ini mualnya ya, mualnya. Herbalnya pahit, asin, agak gamat emas. Ini caranya disirup. Nah, disirup itu kalau Umi dulu mencontohkan dengan gelas, airnya sedikit aja gitu ya, langsung dibuka. Hanya digoyang-goyangkan aja, mau diaduk juga boleh, goyang-goyangkan langsung diminum. Itu kalau sirup cara minumnya seperti itu. Nah, boleh kalau di sini alhamdulillah kalau untuk lambung itu belum ada tambahan, tetapi boleh coba buka di sini gitu ya, untuk lambung atau bahkan ada yang GERD gitu ya Neng ya. Itu boleh ditambahin ada Habspro, boleh ditambahi Habspro, juga Evitgo. Ditambahi Evitgo. Malah di sini ada spirulina boleh. Karena termasuk regenerasi tadi ya, mengganti sel-sel yang rusak. Jadi selain Bimek, boleh Haspro dan spirulina juga Evitgo. Mana saja yang katakan menurut Uti, kalau ini sudah ya Uti, terputus Uti. Dengan Bimeknya, kemudian sama-sama Mbak SSW 30. Ini cara pemberian ini ya sirup untuk Bimeknya ya, karena apa, langsung reaksi ke pusatnya. Apa yang boleh ditambahkan? Boleh ditambahkan Habspro, Evitgo, dan spirulina, spirulina. Panduan dari Pak Asep ya. Nah, apalagi kalau sudah pemakai, insya Allah.
Dan tentunya edukasi juga boleh ditambahkan. Pada lambung ya hindari makanan asam, makanan-makanan yang bergas, juga makanan yang pedas. Yang bergas itu macam apa sih? Kol, kemudian toge, kemudian apa buah-buah ya, kayak mangga bacang gitu ya, gasnya tinggi, kemudian nenas, nangka itu galak banget, apalagi durian. Nah, jadi sisihkan pola makan juga. Diobati mah diobati, tapi makan pedesnya ampun-ampun, makanannya seblak lah ya, iya, nggak sembuh-sembuh aku ya. Kira-kira begitu Umi Hamidah. Iya Uti, ini ada yang mau testimoni Uti. Ya, terima kasih, monggo dipersilakan. Iya, Ibu Titi, resellernya yang menderita penyakit paru-paru Uti. Alhamdulillah, mangga Bu Titi. Uti. Assalamualaikum Mbak Titi. Bu Titi open mic, monggo. Mana Mbak Umi? Iya, nggak ada jawaban Uti. Dibacakan saja itu Ibu Umi Hamidah, tolong dibacakan ada testimoninya. Oh, testimoninya. Iya Umi. Ada di situ. Iya, testimoninya. Bentar dulu Uti, bentar. Testimoninya, saya penderita penyakit paru-paru Uti. Alhamdulillah ikhtiar Haspro, kolagen, dan Evitgo, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Uti. Alhamdulillah. Ibu Ya. Titi. Iya. Berapa lama minumnya, Non? Ini belum nggak ada Uti, cuma alhamdulillah ikhtiar Haspro, kolagen, dan Evitgo sekarang sudah sehat. Itu Uti. Ya, alhamdulillah Mbak Titi, selamat. Berarti bisa bercerita lebih banyak ke orang lain, ke masyarakat lain, bahwa bukan katanya, bukan ceritanya, tetapi ini pengalaman pribadi Mbak Titi dengan konsumsi Hapspro, Bimed, dan Evitgo, penderita parunya alhamdulillah lebih baik. Nah, ini tolong juga digarisbawahi Mbak Titi sebagai sebagai testimoni dan sebagai reseller yang sudah sukses mengobati dirinya sendiri, ditanamkan bahwa ini tidak terus lepas, abong-abong udah sembuh nih terus nggak minum, jangan ya, tetap diminumin gitu ya. Iya, Oke, alhamdulillah saya ucapkan selamat buat Mbak Titi, udah sembuh ya, tapi tetap iya. Oke, monggo terusnya. Ya Uti, ini Bu Maimunah juga yang tadi mau tanya lagi, Ti. Siap. Monggo. Iya mau tanya lagi. Solusi diabetes bisa masak nasi diberikan minyak kelapa Ekovico. Itu Ekovico-nya 1 kapsul saja dibuka dicampur ke beras yang akan dimasak atau berapa Uti? Maksudnya Ekovico-nya berapa Uti kalau masak nasi dicampur itu? 1 bisa nggak gitu? Oke, kalau saya memakainya setengah sampai 1 sendok makan minyak. Berarti kalau Ekovico itu ya bisa 5 ya. Bisa 5 sampai 6 itu. Boleh dibuka. Karena itu minyak kelapa yang dingin, bukan yang atau karsinonya yang ada di situ. Jadi teman-teman kalau perhatikan kenapa minyak yang dikemas ketimbang minyak curah. Nah itu ternyata bisik-bisik tetangga kalau minyak curah itu bukan kelapa sawitnya yang digoreng, tetapi banggalnya, ya bisa bayangkan saja gitu ya. Nah semakin pemanasan lebih tinggi berarti semakin memberi kesempatan sel karsinonya ada di dalam itu, sehingga
aman, teman-teman jangan takut kebanyakan overdosis memakai Evigo di dalam memasak nasi. Kalau saya alhamdulillah saya berpengalaman membuat minyak. Ibu-ibu kalau mau juga ada 24.000 yang kecil, kalau yang agak besar ya 27.000 aja. Dengan tapian kecil diaduk terus sampai jadi minyak. Nanti ampasnya itu namanya blundu kalau di Jawa. Terus kemudian Mbak Titi nggak bisa, katanya kayak robot nggak bisa nggak ada suaranya, jadi ngomong sendiri kayak pantomim gitu ya. Enggak apa-apa Mbak, kalau Mbaknya bisa tadi Mbak Titi bisa menuliskan, alhamdulillah sudah diterima oleh kami, kita sebarkan, kami ucapkan selamat bahwa Mbak Titi sudah bisa mengobati dengan sebagai reseller, dan tentunya tolong sebarluaskan pengalaman ini sehingga menjadi amalan ibadah ibu, ladang ibadah ibu, ladang pahala yang insya Allah akan diberikan oleh Allah untuk kita. Terima kasih ya Mbak Titi ya. Bagaimana Umi tentang pengobatan lambung, bisa diterima? Ya, diterima. Sudah. Alhamdulillah Uti, sudah ada Terus pertanyaan minyak lagi. ya, minyak begitu sayang pemberian tambahan minyak, boleh monggo. Siap? Terima kasih Uti. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Teteh. Ya Uti, sudah tidak Ayo, ada. Ayo sahabat, para reseller SSW, mitra-mitra SSW yang mau bertanya lagi dengan pemateri yang keren kita ini, silahkan. Oke, kalau belum ada, Neng Umi, Ya, Putih mau ya, Uti. menyampaikan kegembiraan saya ya. Iya, Oke. Mitra sinergi yang luar biasa, saya akan menyampaikan rasa gembira saya, kebahagiaan saya yang ini pun juga nggak disangka dan nggak dinyana. Malam ini seharusnya saya suruh testimoni, tapi sedang ada di Zoom yang lain. Jadi anak saya juga mitra SSW 17 itu saya kenal dia menjadi menantu saya tuh menderita steroid besar sekali. Bahkan kalau maem itu nelen itu saya suka ngeri ya, karena sampai gitu. Itu besar sekali. Nah, wasilah yang luar biasa. Anak saya ini kebetulan juga ada autoimun yang didiagnosa dokter autoimun, sehingga ada pertumbuhan warna yang pada pigmen. Nah, ini luar biasanya. Anak saya saya berikan memang andalan yang luar biasa adalah Hubspro dan Bimek. Saya berikan Hubspro dan Bimek. Awalnya juga lavanya kolagen. Saya kaget luar biasa. Baru 3 hari yang lalu. Ininya hilang. Benjolan yang ada di leher itu hilang. Saya sempat berpikir operasi. Masya Allah, di leher gitu kok saya ngeri ya. Karena tetangga saya operasi justru malah tumbuh. Nah, yang saya sampaikan kebahagiaan saya, kegembiraan saya, silah PTBS dengan Hubspro dan Bimek, juga lavanya kolagen, tetapi karena lavanya kolagen itu punya khasiat memutihkan sehingga memutihkan. Itu luar biasa, saya baru lihat kemarin, ini kempes betul-betul yang menjual itu sampai kalau dia makan nelen itu sampai gitu. Karena ini besar, kayaknya menghimpit saluran tenggorokan. Nah, alhamdulillah puji syukur nikmat Allah yang luar biasa diberikan dengan wasilah PTBS, Bimek dan Hubspro. Alhamdulillah steroidnya, benjolan pada lehernya sembuh, hilang, alhamdulillah. Nah, itu teman-teman betul
sekecil ini punya manfaat yang luar biasa ya. Sekecil kapsul Bimek dan Hapsro punya luar biasa manfaat dan khasiatnya. Dan anaknya juga merasakan bahwa kalau mau numbuh-numbuh dia minum Bimek. Itu betul-betul kapsul yang luar biasa. Kapsul ajaib dia menyampaikan. Uti, alhamdulillah kapsul ajaib ini menyembuhkan dari tumbul. Kalau dia ngerasain rasa nggak enak, minum ini nggak jadi tumbul. Itu Umi Hamidah, teman-teman reseller, teman-teman Paisi yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti, ada yang tanya Uti. Siap, monggo. Waalaikumsalam. Lagi di perjalanan Oh, Jogja. mangga. Nah, Uti, apa kabar? Anaknya udah sehat, Bogor? Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Masih perlu support. Iya, perlu support Pak Haji. Ini saya masih di Bogor Pak Haji. Oh, masih. Iya. Ya, baru sampai Klaten. Itu katanya bisa Bemek tuh bisa pakai obat batuk, mana ceritanya? Bukan Ibu. Pusat benar. Mana adanya? Halo? 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 Oh, hilang. Putih. Halo? Putih. Ya, ini perjalanan. Halo? Putih. Iya, halo. Ya, lanjut Pak Haji. Lanjut Pak Haji, lanjut silakan. Ya, mau tanya sama Uti. Katanya Pemex bisa jadi obat batuk. Mana ceritanya itu? Ada nggak ininya? Ada Pak Haji, ada ilmunya Pak Haji. Tadi kita Oke, baik Pak Haji. Konsen ke jalan ya, boleh saya bantu jawab nih Pak Haji? Ya. Oke. Ini ternyata temperatur yang ada dalam kandungan Bimek ini ada di unsur api Pak Haji. Nah, untuk relaksasi otak, jantung, dan paru-paru. Batuk itu kan berpusat pada paru-paru dan salurannya ya Pak Haji ya. Nah, keluhannya biasanya ada pilek lah, ada flu, ada vertigo, dan lain-lainnya. Nah, ini apa yang di sini herbalnya? Aromatik dan pedas. Pedasnya di sini cabai Jawa Pak Haji. Jadi cabai Jawa itu tidak di cabai Jawanya jablay gitu ya. Tetapi ada aroma cabai Jawa ya Pak Haji. Ya, kalau mempunyai aroma pedas, tetapi dalam arti menghangatkan Pak Haji, menghangatkan. Nah, sementara organ-organ yang terinfeksi itu ada di paru-paru dan salurannya. Jadi batuk itu kan dari sini ya Pak Haji ya. Nah, bagaimana dengan batuk-batuk? Nah, bahkan testimoninya kemarin Profesor, ya kan, beliau bahkan kalau tidur barengan sama suami kompromi gitu ya, saut-sautan. Ya, saut-sautan ya Prof ya. Tapi alhamdulillah wasilahnya Bimek. Nah, beliau minum Bimek kok reda. Nah, ini terbukti dari manfaat aromatik dan pedasnya cabai Jawa bisa menghangatkan dan meredakan batuk Pak Haji. Oh gitu. Begitu Pak Haji. Masih Ingat, di jalan. Ingat unsur api, air dan sebagainya itu, ingat almarhumah Umi Cucu. Ya kan? Halo. Belajar bersama. Pak Haji bekel nggak Bimek? Ya. Ingat unsur api, unsur air itu, ingat Umi Cucu almarhum. Iya, betul. Dan kita harus baik, hati-hati, di amanillah Pak Haji. Jawanya itu di cabai Jawanya yang bisa cabai Jawanya. Iya, betul. Sukses Pak Haji ya. Klaten sukses. Klaten bersinar. Kelihatannya masih. Iya. Baik Neng Umi, masih jam berapa ini? Ya, udah 9:30 lewat 5 Uti. Oh gitu, baik. Bagaimana, masih ada yang bertanya enggak Neng? Belum ada Uti. Ayo sahabat mitra SSW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah yang ingin bertanya lagi dengan pemateri yang keren? Jangan potong tadi.
Sudah tidak ada? Sudah, Uti. Baik. Sudah. Assalamualaikum. Uti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti, ada yang tanya, Ti. Monggo, siapa ya? Umi. Kayaknya Iya, Umi, suara Umi ya. Iya, Uti. Nina SSW Siapa 23. ya mulut? Oh ya. Dari SSW 23, monggo. Terputus-putus ya, Uti. Dari beberapa konsumen dan termasuk saya, kenapa kalau pas atau lagi kondisi gimana ya, itu suka ngantuk gitu. Jadi dari beberapa konsumen saya juga seperti itu. Setelah minum Bimex, misal kita minum pagi nih, ingin minum pagi, nah nggak lama ngantuk gitu, Ti. Kenapa itu? gitu. Ada dari apa ya, Ti? Apa kondisi tubuh yang enggak. Memang dari sini masih ada di unsur api. Ini kan manfaatnya untuk rileks ya, Neng ya. Rileks. Oh. Aromatik. Nah, herbalnya aromatik. Jadi ngantuk itu berdasarkan dari aromatiknya ya, Neng ya. Kok ada seriwing-seriwing ya, karena ini ada beberapa rasa, ada pedas, ada asin ya. Nah, itu dari aromatiknya ini yang sedikit memicu adanya perasaan ngantuk. Apalagi minum herbalnya setelah sarapan atau makan ya. Nah, karbohidrat itu sendiri juga memang agak menjadi penghantar gitu. Kalau kita habis makan coba perhatikan, kok ngantuk. Apalagi buat duduk dengerin musik ya. Di sendiri aromatiknya itu nih. Dan aromatik itu aroma ya nak ya. Aroma yang membuat kita kipas ada sedikit rasa ngantuk betul. Kandungan dari herbalnya. Dan bukan apa-apa, tetapi ya manfaatnya bagus. Berarti bagi yang batuk tadi kan sebagai pereda juga ya. Jadi dengan adanya menghangatkan, kalau dari cabai Jawa yang merica hitamnya menghangat itu ada aromatiknya sehingga dia bisa istirahat. Itu yang kedua, terus adanya aromatik juga lebih gitu, lebih relaksasi maksudnya ya, dengan aromatiknya itu lebih jadi membuat lebih rileks begitu. Rileks tadi kemudian menghantar ngantuk. Kedengaran saya? Ya, kedengaran, Nuti. Oke, baik. Menjawab ya, Non? Iya. Umi Hamidah ya. Iya. Ya, sehat ya. Oh. Oke. Uti, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik. Oh, ada itu? Oh, ada. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti dari SSW 13. Oh iya Mbak Nur, selamat malam, monggo. Ini Bu, kemarin kita udah minum apa itu? Aspro sama Bimex. Keluhan saya ini apa? Ini nih jarinya kaku. Gambarnya enggak? Jarinya kaku. Jarinya kaku, Ti. Sama batuk. Itu udah saya minum 1 minggu tapi belum ada perubahan. Gimana itu, Ibu? Oke, belum ada rasanya ya. Ada batuk, ada jarinya kaku ya Mbak Nurbaiti ya. Mbak Nurbaiti, Umi Aris menambahkan baik. Nanti Umi sebentar ya Mi. Iya. Mbak Nurbaiti udah punya buku ini belum ya?
Mbak Nur, dia punya buku ini, nak? Udah. Sudah. Nah, boleh dibuka-buka. Keluhannya ada kaku-kaku ya. Kemungkinan kaku dari tangan ini adalah kekakuan otot. Bisa uratnya, non. Ya. Mbak Nur? Ya. Mbak Nur udah cek kolesterol atau asam urat? Belum. Boleh cek, boleh ditambahkan konsumsinya Ecoviko ya. Selain Hastro dan Bimek, boleh Ecoviko dan lavanya Slim. Karena itu ada kandungan lavanya Slim itu untuk apabila kita ada gangguan di kolesterol atau di asam uratnya bisa, kemudian Ecoviko itu untuk mengatasi kekakuan ini non sendi-sendi ini. Bahkan saya kalau ngerasain ke lutut, sendi-sendi lutut agak masalah juga konsumsi Ecoviko. Jadi enggak apa-apa, konsumsi itu sudah betul, ditambahkan Ecoviko, boleh juga kalsi dan lavanya Slim. Berbarengan. Jadi untuk iya, kebarengan sayang. Kan Ecoviko Aneng mau dibikin 3 kali 1 atau dibikin 2 dosisnya. Yang udah diminum berapa, non? Saya minumnya Bimek 1 sehari, tapi subuh direndam dulu. Jadi direndam, airnya subuh diminum. Karena saya ini berarti alergi. direndam 6 jam. Saya alergi obat kan. Kalau banyak obat tuh nggak cocok. Oke. Kemudian minum herbal ini alergi nggak, non? Ya. Mbak Nur? Iya. Minum herbal nggak alergi kan? Ya, tapi 1, beraninya 1. Kalau banyak jantungnya takutnya nggak kuat. Tapi belum pernah nyoba 2 tablet. Biasanya dosis anak-anak. Kalau dosis dewasa nggak bisa. Gitu. Baik. Ini herbal, Neng. Insya Allah. Kalau herbal, tingkat untuk alerginya kecil sekali. Dan bahkan almarhumah Bunda Cucu itu, beliau alergi 24 macam obat. Tetapi alhamdulillah, berkat Allah, berkah Allah, beliau tidak alergi dengan herbal-herbal yang dipunyai PT BES. Beliau dengan nyaman, mau disirup, mau dipuyer, mau kapsul langsung, beliau bisa minum. Jadi Mbak Nurbaiti boleh, tapi kalau takut jangan, nggak apa-apa ya. Kalau takut jangan. Yang penting tidak alergi, bolehlah 3 kali 1 boleh. Itu kapsul-kapsul yang dari PT BES, insya Allah tingkat alerginya kecil sekali. Jadi Ibu boleh, tadi sudah Hastro dengan Bimek, boleh ditambah Ecoviko. Nah, kemudian ekstrim itu kan dalam bentuk minuman, non. Insya Allah aman. Ya. Bisa diterima, Mbak Nurbaiti? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti, gimana selanjutnya? Apa kita serahkan ke Umi Haja Elis Ratnasari? Kapolder. Ya, baik. Ya, baik para hadirin yang berbahagia, peserta Zoom yang dimuliakan Allah. Amin. Itulah pemaparan daripada Bimek, yaitu herbal yang luar biasa. Kami merasakan dan teman-teman untuk disampaikan kepada khalayak ramai, kepada para calon reseller dan mitra-mitra yang sudah kita berikan, bahwa semuanya kita sampaikan atas izin Allah dan juga tentunya ditambah edukasi-edukasi yang berkaitan dengan apa yang beliau-beliau konsumsi. Satu contoh, kalau umpamanya kita tadi pada kasus lambung gitu ya, ya sudah masalahnya lambung, kemudian
Ibu tidak menghentikan atau mengurangi bagaimana dengan sambelnya, bagaimana dengan asemnya, sudah punya lambung. Nah, yang perlu digarisbawahi juga adalah lambung penyebabnya salah satu di antaranya adalah stres. Stres tentang apa? Ya itu hanya Allah dan si penderita yang tahu. Bahwa selain juga mengurangi stres, terlalu capek, kemudian makanan-makanan yang juga perlu harus dikurangi. Jangan konsumsi herbalnya mah iya, tapi makannya nggak dilawan lah, itu yang kurang baik ya. Semoga bermanfaat tanpa Amin. mengurangi rasa hormat kami. Amin. Apabila jawaban-jawaban yang kurang tepat, yang kurang memuaskan, saya selaku pribadi juga selaku BIC 17 mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Akhir salam, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat mitra SSW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung acara. Saya Umi Hamidah selaku moderator mohon pamit dan undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Kaponder atau Ponder SSW